Terjajar, sore ini saya ditugaskan oleh Indra kita nemenin dokter. Dokter katanya mau share ya dok soal apa bullying pada anak dan remaja. Gitu dok. Oke, baik dok. Baik. Jadi kalau mungkin sebagai pembukaan, mungkin sebenarnya bullying ini udah ada kali dari zaman dulu ya dok. Iya gak sih dok? Betul dok, sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman kita waktu kecil, waktu SD gitu ya, udah ada dok. Iya. Jadi bullying itu dok kekerasan ya dok ya, sifatnya itu kekerasan atau perundungan gitu ya. Kekerasan atau perundungan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang, dilakukan dengan sengaja terhadap satu atau beberapa orang lain yang dianggap lebih inferior dok, lebih tidak berkuasa dari mereka gitu, dianggap lebih lemah mungkin, lebih muda umurnya, lebih kecil, lebih tidak berkuasa, lebih inferior gitu. Nah biasanya yang suka melakukan bullying dirinya merasa lebih superior, lebih hebat, lebih kuat, lebih tua umurnya, lebih berkuasa. Biasanya seperti itu dok. Jadi sifatnya kekerasan gitu. Bisa satu kali, bisa berulang-ulang. Jadi jangan salah definisi, karena beberapa orang menganggap kalau hanya satu kali itu bukan bullying. Padahal itu tetap bullying walaupun hanya satu kali gitu. Jadi nggak harus dia terus menerus, tapi memang bullying biasanya dilakukan berulang gitu. Sifatnya berulang. Baik dok, kalau bentuk bullying ini dok, ada apa aja dok bentuknya? Apakah hanya kekerasan fisik atau verbal juga bisa termasuk bullying dok? Ya, bullying itu beberapa ya dok ya sifatnya ya. Bullying itu ada yang fisik ya, jadi kekerasan fisik secara langsung. Misalnya memukul, jelas dok ya, memukul, meninju, terus meludahi, mendorong, sengaja mendorong ya biar jatuh gitu, menarik baju dengan kasar, menjambak gitu dok ya. Jadi yang langsung secara fisik kita katakan bullying fisik, jadi kekerasan yang dilakukan secara fisik oleh orang, individu tersebut atau sekelompok orang terhadap satu individu atau beberapa orang yang sifatnya lebih dianggap lebih inferior. Mereka anggap, biasanya para pembuli ini dok yang menganggap lebih inferior. Si korban bully belum tentu menganggap dirinya lebih inferior, tapi si pembuli biasanya yang menganggap dia lebih superior, lebih hebat, lebih berkuasa, lebih keren gitu. Nah jadi itu biasanya kekerasan secara fisik bisa terjadi, memukul, meninju, menyerang, menjambak, menelanjangi di depan umum ya. Jadi misalnya dibuka pakaiannya sengaja gitu biar malu anaknya gitu. Terus meludahi ya, mendorong dengan kasar gitu supaya jatuh, supaya terluka gitu. Nah, atau bisa dengan mencubit gitu ya, atau mencakar ya, mencakar sampai biar terluka gitu. Nah, meludahi termasuk. Nah, itu bullying secara fisik dok. Ada lagi bullying secara verbal. Nah, bullying secara verbal ini banyak orang menganggap oh ini nggak apa-apa, padahal efeknya juga sama beratnya sebenarnya dok dengan bullying fisik. Bullying verbal itu contohnya adalah kekerasan yang dilakukan secara verbal oleh orang tadi yang melakukan bullying atau sekelompok orang ini terhadap satu individu atau beberapa individu yang mereka anggap lebih inferior. Jadi misalnya memaki, ya, menghina, terus mengata-ngatai gitu loh dok, menyindir gitu, sengaja menyindir di depan umum supaya malu gitu, terus mempermalukan dengan cara misalnya meneriaki gitu, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh gitu. Itu juga termasuk bullying. Misalnya maaf kata gini,
goblok lu gitu, itu aja nggak ngerti. Nah itu termasuk bullying sebenarnya. Nah terus makian-makian itu bullying verbal, menyindir termasuk dok, menyindir di depan umum gitu. Terus menyebutkan nama-nama yang sengaja membuat orang tersebut merasa inferior, lebih inferior lagi. Misalnya gini, bocil lo gitu. Bocil itu artinya bocah cilik gitu, padahal mereka mungkin satu kelas gitu. Nah, jadi manggil dia tuh sengaja bocil lo gitu. Atau dek gitu. Padahal dia tuh satu pantaran kelas misalnya. Nah, itu bullying, Dok. Sengaja mempermalukan supaya anak ini lebih inferior lagi gitu. Supaya orang tahu dia lebih inferior gitu. Nah, ada lagi, Dok, namanya bullying sosial ya. Sosial yang dilakukan oleh sama sekelompok ini, artinya bullying yang sifatnya menjauhkan dia secara sosial dari kelompok mereka. Contohnya gini, dilarang berteman dengan anak itu, nah gitu. Jangan ya, awas sampai ada yang berteman. Ya, mengucilkan gitu. Jadi bullying yang sifatnya sosial. Jadi menghasut beberapa teman lain atau kelompoknya sendiri supaya jangan berteman atau berkawan atau berbicara dengan anak ini yang dianggap lebih inferior sifatnya gitu. Tidak boleh ya yang ada berteman. Kalau ada yang sampai berteman sama dia, kita ikut musuhi. Nah gitu misalnya. Itu bullying, Dok. Itu bullying sosial. Jadi sengaja melakukan isolasi sosial terhadap anak ini gitu. Jadi menghasut satu kelas atau seluruh kelas atau beberapa teman supaya jangan berkawan dengan anak ini, supaya anak ini terisolasi secara sosial. Nah itu bullying sosial, Dok, namanya. Bullying yang dilakukan juga itu termasuk mengancam kali ya, Dok ya? Termasuk mengancam, Dok, berarti. Iya, jadi yang diancamnya orang lain, jangan berkawan dengan ini, tetapi si korban ini ya. Nah, yang dibullying si korban ini. Jadi orang lain dihasut atau diancam, jangan sampai ada yang berkawan dengan dia. Dia harus diisolasi gitu lah kira-kira. Supaya dia nampak lebih inferior lagi nih anak gitu. Tidak ada kawannya, tidak ada temannya, dan mungkin maaf kata dia diburuk-burukkan lah, misalnya begini. Oh dia bau, mulutnya bau, badannya bau, jangan ditemenin. Nah itu bullying. Jadi dia diisolasi sosial secara sengaja gitu. Itu bullying sosial, Dok. Ya, ada lagi satu lagi. Ya, ada lagi satu lagi bullying mental, Dok. Itu bullying mental yang orang nampaknya tidak bisa menjelaskan ini dengan baik, tapi ini jelas bullying yang dianggap orang apakah ini bullying itu masih diragukan, tapi ini memang bullying, yaitu bullying mental. Contohnya begini, memelototi, jadi dipelototi terus gitu. Setiap hari, setiap anak ini datang, sengaja dipelototi supaya anak itu takut gitu. Dipelototi terus, atau memandang dengan cara mengancam. Jadi seperti memandang misalnya pandangan atau gerakannya itu seperti gerakan mengancam. Contoh begini, Dok. Itu bullying ini namanya bullying mental. Contoh begini. Anak ini yang mereka anggap inferior mau masuk ke suatu tempat atau ke ke dalam ruangan, terus mereka bikin palang dengan badan mereka gitu loh. Iya, mereka palang. Itu kan mereka memang tidak melakukan kekerasan fisik, tapi mereka bikin palang dengan tangan mereka gitu loh, dihalangi. Jadi mereka kaki mereka naik ke atas pintu misalnya, jadi anak ini tidak bisa masuk. Nah ini bullying mental. Jadi seolah-olah seperti tidak bisa disalahkan kan? Oh, gue nggak pukul dia, gue nggak hina dia, tapi melakukan hal seperti itu gitu. Jadi menghalangi untuk masuk ke pintu, terus menghalangi untuk anak itu masuk ke kantin atau jalan ke kantin. Jadi kakinya sengaja dipasang gitu. Nah itu bullying mental, Dok. Itu juga menakuti, mengancam sifatnya sebenarnya. Itu namanya bullying mental. Ya. Berarti ada 4 tadi ya, Dok ya. Ada perbuatan atau fisik, ada verbal, ada mental, sama satu lagi tadi ini ya, Dok, apa tadi sosial ya, Dok ya, bullying sosial. Iya, Dok, isolasi sosial. Iya. Berarti sebenarnya walaupun tema kita sore ini adalah bullying pada anak dan remaja, berarti kalau tadi dokter bilang kayak
mempermalukan di depan umum dengan sengaja untuk menginferiorkan seseorang, berarti sebenarnya orang dewasa pun secara tidak sadar membuli ya dok? Iya dok, Antar orang iya. dewasa. Iya, bullying itu tidak hanya dilakukan oleh anak remaja atau anak yang lebih tua umurnya kepada anak yang lebih muda atau anak yang merasa lebih kuat. Jadi bullying itu bisa dilakukan oleh siapa saja dok. Yang jelas pembuli bisa oleh orang dewasa dok. Bahkan even bully sering juga dilakukan oleh orang tua kepada anak. Jadi bully itu dok sifatnya adalah pembuli merasakan dia lebih berkuasa, gitu. Dia lebih superior, dia lebih keren, dia lebih kuat, dia lebih berhak. Nah, itu pembuli biasanya itu seperti itu. Mereka akan menganggap diri mereka itu lebih kuat, lebih tua umurnya, lebih hebat, lebih keren, lebih berkuasa, lebih kaya, gitu. Jadi itu biasanya dasar dari pembuli ini, melakukan bully terhadap si korban yang mereka pikir lebih inferior, walaupun belum tentu ya si korban lebih inferior gitu. Iya. Kalau dari sisi kedokteran jiwa dok, apa saja yang bisa memicu seseorang menjadi pembuli? Kan tadi dokter bilang dia merasa lebih superior, dia merasa lebih tinggi, lebih besar, lebih hebat, lebih baik, seperti itu ya dok. Kalau dari sisi psikiatri, faktor apa yang bisa membuat seseorang bersikap seperti itu dok? Baik, ya bagus banget ya dok pertanyaannya. Kalau di dalam teori ya dok ya, teori-teori kepustakaan, seringkali kekerasan yang dilakukan berulang, misalnya ini, seseorang melakukan kekerasan kepada orang lain, biasanya karena orang itu ada riwayat mendapatkan kekerasan juga dok di tempat lain. Jadi misalnya ada anak nih, jadi biasanya dok kekerasan itu berulang. 99% kekerasan itu akan berulang. Jadi misalnya ada seorang anak yang suka melakukan bully di sekolah, biasanya dia juga mendapat bully di tempat lain. Nah, biasanya dia bisa di rumah, bisa di lingkungan lain, tetangga, atau mungkin ya di tempat lingkungan lain. Jadi dia merasa bahwa ya orang yang superior, orang yang lebih hebat itu boleh melakukan tekanan kepada orang yang lebih inferior. Dia berpikir seperti itu. Jadi kekerasan itu biasanya akan berulang. Nah, kalau kita lihat anak yang suka melakukan bully karena mereka riwayat dibully juga, bisa oleh orang tuanya, bisa oleh lingkungan di sekitarnya yang lain seperti tetangga, teman main dan sebagainya. Nah, yang kedua dok, adalah penyebab bully sendiri adalah karena ketidakmampuan orang dewasa atau orang sehat di sekitar lingkungan itu untuk mengendalikan situasi supaya tidak terjadi bully. Jadi sebenarnya bully sering terjadi karena ketidakmampuan orang dewasa atau orang sehat atau orang yang lebih kompeten atau berhak untuk memutuskan atau memberikan jalan keluar itu tidak benar, tidak tepat. Jadi bully itu diizinkan terjadi di situ. Sebenarnya itu yang terjadi. Contohnya seperti ini maksud saya. Karena apa dok? Karena bully, contoh untuk anak-anak remaja ya dok, sama anak misalnya, bully terhadap anak-anak di sekolah dan anak remaja itu sebenarnya mudah dok untuk ditangani, sangat mudah. Karena bully itu ketika seorang yang lebih berkuasa lagi, jadi kan gini dok ya, si pembuli tadi atau kelompoknya merasa mereka lebih berkuasa atau lebih superior dari yang mereka bully. Nah, ketika ada orang dewasa lain, misalnya katakanlah saya mohon maaf, guru, kepala sekolah, pihak sekolah yang lebih superior lagi, yang jelas-jelas memang lebih berkuasa, lebih superior, tidak mengambil alih, tidak mengambil tanggung jawab dengan tepat, maka bully itu akan berlangsung terus.
Baik. Itu jelas gitu. Berarti harus ada, berarti bully bisa terjadi karena ada pembuli yang memang dengan latar belakang tadi ya dok, dengan latar belakang trauma mungkin ya dok ya, karena latar belakang sakit hati, balas dendam mungkin ya dok ya. Ya, bukan balas dendam dok, bukan balas dendam dok sebenarnya. Sebenarnya itu mereka ya karena terbentuk pola pikir bahwa kalau kita berada di suatu tempat, kita superior, kita punya hak gitu loh untuk menekan. Dan tindakan itu biasa. Jadi pembuli selalu menganggap tindakannya itu gini dok. Biasanya kalau kita wawancara ini si pembuli dengan baik-baik, mereka akan bilang gini, itu kan gue cuma iseng. Satu. Yang kedua, gitu aja kok marah. Nah, yang ketiga, mereka akan bilang, orang gue cuman godain dia kok gitu. Jadi mereka merasa perbuatan mereka ini tuh wajar terjadi gitu, biasa aja gitu. Mereka punya pola pikir apa yang mereka lakukan biasa. Kenapa? Karena mereka biasa mendapatkan hal seperti itu gitu. Oh iya. Jadi normalisasi ya dok. Dia pikir itu hal yang biasa. Saya dibully berarti saya boleh membuli orang lain. Iya, bahwa itu biasa aja kok ngegodain orang sampai kayak gitu, misalnya sampai ngejambak, sampai ngedorong, atau sampai lempar dia pakai penghapus. Itu bagi mereka tuh ngegodain kayak gitu biasa. Kok gitu aja marah gitu. Karena sebenarnya mereka juga diperlakukan seperti itu ya dok. Betul nggak? Iya, bagi mereka itu perbuatan yang biasa aja. Jadi orang yang hebat, orang yang superior, ya menggitukan orang yang inferior itu nggak apa-apa bagi mereka gitu. Yang dianggap inferior ya, dia anggap inferior. Nah, berarti kejadian kalau misalnya di rumah juga berarti kalau ada pembulian antara misalnya kakak ke adik ya dok ya, berarti orang tua justru yang harus menghandle bahwa berarti itu terjadi karena kondisinya memungkinkan untuk itu terjadi, betul ya dok? Betul dok. Jadi ya betul sekali. Jadi orang dewasa yang seharusnya mengambil alih tanggung jawab untuk menunjukkan kuasanya, kan betul kan dok ya? Jadi di dalam satu peristiwa, orang dewasa atau orang sehat yang seharusnya menunjukkan lebih bertanggung jawab, lebih berkuasa, lebih mengatur, itu tidak mengambil fungsinya dengan baik. Makanya bully itu akan terus berlangsung. Karena itu orang yang harusnya bertanggung jawab untuk menghentikan ini atau menyuruh ini stop atau menjelaskan atau mengambil benar-benar, kalau bahasa bukunya itu mengambil alih bahwa saya yang berkuasa bukan kamu gitu. Nah kalau orang dewasa itu melakukan itu, ya bully itu akan terus berlangsung karena si pembuli tidak tahu atau si pembuli terus merasa dia lebih berkuasa gitu. Si pembuli akan gitu. Berarti memang sebenarnya rantai itu yang harus di stop ya dok oleh orang yang lebih berkuasa yang mengambil alih gitu ya dok? Iya betul sekali dokter. Iya. Baik. Kalau untuk kalau seperti tadi dokter bilang ternyata si pembuli itu mungkin, dan kebanyakan dokter bilang tadi 99% dia juga mengalami hal yang sama. Sehingga dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu wajar, normal. Jadi orang yang overreacted berarti ya dok ya. Oh gitu aja marah sih gitu ya. Baik. Iya, betul. Baik. Kemudian berarti peran orang tua di rumah atau keluarga dan juga peran orang dewasa lain di sekitar anak dan remaja, karena topik kita anak dan remaja ya dok. Itu berarti sebenarnya berperan penting untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya bullying ini. Setuju kan? Setuju dok, setuju. Jadi memang bullying itu biasanya, misalnya gini dok ya, kalau bullying itu terjadi berulang-ulang di satu tempat, itu berulang terus di satu tempat, katakanlah di rumah, di sekolah. Nah itu berarti orang dewasa yang ada di situ tidak mampu mengambil alih tanggung jawab, menunjukkan kepada si pembuli ini bahwa not you, bukan kamu yang berkuasa, tapi saya. Nah, berarti orang dewasa tersebut tidak berhasil mengatakan itu kepada si pembuli.
Orang dewasa itu tidak berhasil mengatakan hal itu, bahwa bukan kamu yang berkuasa di kelas ini, tapi saya sebagai guru. Dia tidak berhasil mengatakan itu, sehingga bully itu terus terjadi. Gitu. Di rumah juga demikian. Kalau sampai abang atau kakak selalu membuli adik dan itu terus berlangsung, berarti orang tuanya tidak berhasil mengatakan kepada si pembuli bahwa bukan kamu yang membuat rule di rumah ini, tapi saya sebagai orang tua, gitu. Dia tidak berhasil gitu. Baik. Sekarang kalau yang berlanjut tadi, kalau kita bahas soal latar belakang kenapa ada orang yang membuli, sekarang saya ingin tanya dari sisi kedokteran jiwa, Dok, kalau untuk anak yang dibully, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa ada anggota keluarga kita misalnya, atau ada anak yang ternyata dibully? Apa yang harus kita lakukan terhadap anak itu dulu? Ya tentu Dok ya, bagus banget pertanyaannya. Terima kasih Dokter Nasa, ini pertanyaan penting. Jadi ini untuk orang tua, pemirsa yang mengikuti sekarang secara langsung atau nanti pun mengikuti video ini di akunnya IG Indra kita, saya mau berkata begini, perlu banget atau perlu sekali bagi kita orang tua menanyakan kondisi anak kita setiap hari, karena kita tidak 24 jam bersama anak kita. Jadi karena terutama kalau kita orang tua yang bekerja, jadi karena anak kita akan berteman dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, atau mungkin kita tinggalkan bersama kakaknya di rumah dengan adiknya. Nah, penting sekali bagi kita menanyakan kondisi, pertama kondisinya. Jadi misalnya sekolah, kita orang tua harus setiap hari, jadi ini nggak bisa ditawar Dok. Kenapa? Karena semakin hari semakin banyak bully yang ditoleransi oleh pihak tertentu. Jadi ini saya tanda kutip ya Dok ya, banyak sekali sekarang bully yang ditoleransi oleh pihak tertentu, termasuk institusi pendidikan sendiri. Jadi misalnya begini, kita harus tanya, how was your school? Bagaimana sekolahmu hari ini? Lalu kita tanya, apa yang kamu alami tadi di sekolah? Apa saja? Nah kadang-kadang Dok, si korban, si anak ini pun tidak sadar bahwa dia dibully, sampai mungkin dia pada tahap titik akan menangis dan mengatakan aku nggak mau sekolah lagi, gitu. Mungkin dia nggak tahu selama ini bahwa dia sudah dibully, dia hanya menahan malu, sampai pada titik nanti suatu ketika udah 3 bulan, 4 bulan, atau setahun, 2 tahun, 3 tahun dia di sekolah itu, baru dia bilang, mama aku nggak mau sekolah di situ lagi. Nah itu baru akan mengagetkan kita. Makanya perlu kita tanyakan setiap hari, bagaimana kondisi kamu di sekolah? Apa yang terjadi dengan kamu hari ini? Kamu berteman dengan siapa? Lalu apa yang dilakukan teman-temanmu kepadamu? Lalu apa yang kamu lakukan kepada teman-temanmu? Gitu. Bagaimana kamu merespon perkataan mereka? Itu perlu Dok kita ketahui gitu. Apakah anak kita, terus perasaannya kita tanya. Misalnya dia bilang, tadi temanku ngomong ini ke saya. Lalu kita, karena gini Dok ya, bully itu misalnya begini, ada candaan yang misalnya apa ya, ndut gitu, ndut kan, ndut itu artinya gendut. Misalnya dia panggil temennya ndut. Nah apabila si orang yang dipanggil ndut ini nggak merasa nggak merasa menjadi inferior, nggak merasa menjadi takut, nggak merasa malu, dia happy aja, dia lucu aja. Temen gue lucu manggil gue ndut, terus dia ketawa ikut happy bahagia, itu nggak bully, bener itu nggak bully Dok. Tapi kalau dia merasakan itu sebagai suatu tekanan, perkataan yang memalukan dan membuat dia malu, itu menjadi bully Dok. Nah itulah kenapa banyak orang tidak menyadari bahwa perkataannya itu merupakan bully. Dia pikir itu hanya canda-canda biasa, padahal itu adalah bully verbal Dok, gitu. Ya. Jadi kita harus tanya, perasaan kamu bagaimana waktu dia mengatakan itu kepada kamu, apa yang kamu rasakan? Nah, kalau dia bilang, aku sedih, aku takut, aku merasa malu, aku dipermalukan. Nah, itu bully Dok, itu bully gitu. Ya, tapi kalau dia bilang, aku biasa aja, nggak apa-apa, dia canda kali, mama nggak masalah lah. Dia sering ngomong gitu ke orang dan udahlah dia canda. Nah, itu memang bukan bully Dok, makanya
kita yang harus menanyakan perasaan si korban. Nah, jadi jangan pikir institusi pendidikan sering salah. Mereka pikir ini hanya kenakalan anak-anak biasa, jangan diperbesar-besar. No, kita harus tetap memperhatikan perasaan si korban. Iya. Karena tiap orang akan berbeda menanggapinya ya dok, tergantung pribadi masing-masing orang ya bro. Iya, karena dok begini, ada itu tadi saya bilang, ada anak yang dipanggil endut, sini lo endut gitu. Nah, dia nggak apa-apa, dia nggak merasa, dia lucu aja lihat teman-temannya manggil gitu, terus dia ikut ketawa, dia ikut bercanda, dia ikut masalah ya dok ya. Makanya kita tanya perasaan dia. Nah, kalau tapi tapi banyak anak yang dibilang endut atau bocil atau apalagi ya misalnya, hei bocil, hei dek gitu. Itu bagi dia tuh memalukan, kayak dia seperti disudutkan, dia dibuat inferior. Nah, itu bully dong, apalagi mereka lakukan berulang. Dan apalagi sudah menunjukkan wajah tidak suka, tidak senang, lalu dilakukan lagi, diulang lagi. Nah, itu bully dok, itu bully. Baik. Lalu kalau seperti itu dok, kalau anak sudah merasa tidak suka atau sudah merasa dia inferior atau ya tidak suka lah ya, mungkin awalnya saya nggak suka dipanggil kayak gitu ya, berarti kan sudah masuk bully ya dok. Nah, apa yang bisa kita lakukan dok selain misalnya kalau kejadian itu di rumah, berarti kan ditanya ini siapa yang ngomong, oh kakaknya misalnya, sebagai orang tua berarti menyelesaikan ke si kakaknya yang membuli bahwa nggak boleh kayak gitu, adikmu marah digituin gitu ya dok. Jadi memutus rantai pembulian yang nanti disangka biasa bahwa kakaknya ngeledekin adiknya dan segala macam. Nah dok, pertanyaan saya adalah bagaimana jika anak yang jadi korban bully itu kita sebagai orang tua merasa kok saya kayaknya nggak bisa ya mecahin masalahnya. Nah, yang saya pikirkan adalah kalau zaman dulu izin berbicara ya dok. Kalau zaman dulu mungkin zaman kita kecil, seorang yang membawa ke keluarganya ke psikiater itu adalah bisa jadi bahan pembicaraan yang luar biasa, benar gak dok? Stigma buruk ya. Itu dibawa ke psikiater apa gila kali dia ya, karena zaman dulu orang selalu berpikir psikiater hanya mengurusi orang dengan gangguan jiwa gitu ya dok. Orang gila lah. Padahal kalau kita lihat kan saat ini sebenarnya bukan hanya itu kerjaan dokter Jojor nih sebenarnya, benar gak dok? Dia luas banget sebenarnya, betul. Jadi dengan berjalannya mungkin karena perkembangan informasi, perkembangan teknologi, orang-orang juga lebih melek kesehatan mental ya dok sekarang. Bahkan sekarang ya orang-orang lebih mau secara terbuka, saya butuh psikiater nih, saya butuh orang untuk menyelesaikan masalah saya. Menurut dokter Jojor begitu? Iya, jadi gini dok, untuk korban bully sebenarnya itu tadi ya dok ya, karena bully itu kan ada macam-macam ya, ada bully fisik ya, yang langsung secara fisik menyangkut fisik lah, menyerang, meludahi, memukul, meninju, mendorong sampai jatuh dan sebagainya. Nah itu jelas, kalau ada sampai cedera fisik, tentu kita harus mengobati cedera fisiknya, itu udah pasti, dan kita harus ingat dok, karena bullying ini sudah ada undang-undangnya bahwa ini adalah kekerasan, tindak kekerasan, dan bisa dipidanakan. Maka kalau ada luka fisik yang jelas akibat bullying, tentu kita harus foto ya lukanya, pertama foto, yang kedua kita bawa ke dokter untuk dilakukan visum ya, karena sudah ada undang-undang tentang bullying, bahwa bullying itu pelakunya bisa dipidanakan. Kalau dia umurnya di atas remaja, dia sudah mulai bisa dipidanakan. Kalau dia di bawah remaja, dia ditangani secara khusus oleh pihak dinas sosial atau pihak dari lapas ya. Nah, jadi kalau dia ada cedera fisik jelas kita harus tentu foto dan ambil bukti dan visum. Nah, kalau mental ya dok, untuk mentalnya tentu kita nggak boleh, orang tua nih ya,
kita nggak boleh malu, nggak boleh takut memeriksakan anak kita kalau kita curiga anak kita ini mengalami bullying dan apakah mentalnya terganggu. Nggak usah khawatir, pergi ke psikiater, periksakan apakah ada gangguan atau gejala akibat dari bullying yang dihadapinya. Sekecil apapun bullying itu, misalnya tadi contoh hanya isolasi sosial, harus kita bawa. Karena dok ya, saya pernah mendapat 2 pasien yang dibullying di sekolahnya itu bullying sosial. Dia itu nggak ditemenin gitu, satu kelas nggak ditemenin. Jadi dia tuh nggak ditemenin. Memang anaknya pendiam ya, anaknya sebenarnya cukup pintar, mampu secara akademis, tapi memang dia untuk dapat teman tuh susah. Jadi dia tuh kayak nggak ditemenin gitu secara. Jadi dia merasa sendirian terus, setiap mau pergi sekolah dia males. Akhirnya orang tuanya bawa ke saya. Masalahnya di situ memang. Jadi saya bilang, apakah kamu sulit mengikuti akademik? Enggak gitu. Ternyata di dalam kelas itu tidak ada satu orang pun yang mau berteman sama dia gitu. Jadi dia tuh merasa jadi dia menjadi depresi, dia tidak mau pergi ke sekolah. Nah, jadi jangan kita pikir bahwa bullying yang sekecil apapun hanya karena tidak ditemani di sekolah itu efeknya ringan ya. Ini saya mohon, saya berdoa ini ada guru atau kepala sekolah yang mendengar, karena banyak sekali guru yang menganggap ini enteng, ringan. Oh, ini anak yang bermasalah, justru anak yang tidak ditemanin itu salah gitu. Jadi justru tadi saya bilang, bullying bisa terus berlangsung itu karena pihak yang seharusnya menunjukkan kuasanya tidak melakukan fungsinya dengan baik. Jadi bullying bisa terus berlangsung karena itu dok. Pihak yang harusnya, iya, karena gini dok, ada bukan teori, ini nyata dan true, benar bahwa pembuli sebenarnya adalah pecundang. Jadi itu jelas kok dinyatakan di buku. Para pembuli ini adalah pecundang-pecundang. Jadi pembuli-pembuli ini sebenarnya adalah para penakut. Mereka pengecut. Mereka sangat takut, dok. Justru pembuli ini menurut teori psikiatri adalah orang yang menurut teori psikiatri, dok ya. Para pembuli-pembuli ini adalah orang yang pecundang, penakut. Kenapa dia membuli orang yang dia rasa inferior? Secara dinamik, psikodinamik, karena si pembuli ini takut orang yang dibulinya ini melebihi dia. Jangan sampai ada orang yang lebih berkuasa dari saya, lebih superior dari saya, lebih cantik dari saya, gitu ya, lebih keren dari saya. Jadi dibulilah ini. Jadi iya, mereka ini justru penakut, pecundang. Jadi dok, sebenarnya menghentikan bullying ini sangat mudah, sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa? Dibilang kok di kepustakaan, bully sangat mudah untuk kita hentikan. Apabila orang yang berkuasa punya wewenang, itu dibilang. Orang yang punya wewenang langsung mengambil alih kuasa itu, langsung bertindak, mengatakan kepada si pembuli, kamu tidak punya kuasa di sini. Bukan kamu yang berkuasa, tapi saya. Bukan kamu yang buat rule, tapi saya. Kalau itu cepat dilakukan dan cepat dilakukan tindakan pendisiplinan, maka bully itu pasti berhenti. Iya. Ya. Lalu dok, kalau begitu ada nggak tips untuk orang tua untuk membekali anak-anaknya? Karena kalau yang saya baca juga dan menurut dokter tadi, pembuli itu sebenarnya justru orang yang juga sebenarnya menderita, ya nggak sih dok? Sebenarnya. Iya. Apakah dia di rumah mengalami kekerasan oleh orang tuanya sehingga dia memproyeksikan marahnya keluar misalnya di sekolah, tapi kalau kembali ke rumah mungkin dia kembali jadi anak penakut yang ketakutan, yang selalu cemas mungkin sepertinya ya dok ya. Oke. Ya, betul. Nah, jadi yang saya lihat adalah pembuli ini sebenarnya yang bermasalah ya dok ya. Yang dibully adalah biasanya anak-anak yang justru hidupnya baik-baik saja, betul gak dok? Betul dok. Ya, betul. Jadi bully itu dok. Ya. Jadi maksudnya adalah apa yang harus kita tanamkan sama anak-anak kita dok, supaya mereka satu sadar bahwa itu adalah suatu pembulian,
Yang kedua, Ya. bagaimana cara mereka menyikapi supaya tidak terjerumus kepada yang tadi dokter bilang, mulai sakit hati, sedih, tidak mau sekolah, depresi. Nah, itu apa yang harus kita lakukan, Dok, untuk anak-anak? Ya, jadi gini dok, untuk anak kita harus perlengkapi seperti ini. Karena gini dok ya, anak yang dibully ini biasanya, ini, anak yang dibully itu biasanya memang unik anak yang dibully itu. Mereka biasanya memang satu, mereka pendiam, tidak banyak omong, ya kan? Anak yang dibully itu biasanya diam, tidak banyak bicara. Jadi si pembuli makin merasa berkuasa kan? Apalagi kalau si pembuli ini memang orangnya ya mulutnya banyak gitu, maksudnya banyak bicara gitu. Jadi dia merasa wow, makin oke nih gue gitu. Nah, jadi biasanya anak yang dibully ini unik dok, kalau kita lihat ya, pendiam. Yang kedua, biasanya mereka itu memang tidak banyak kawan. Jadi misalnya dia datang ke sekolah, dia suka sendiri aja, duduk sendiri gitu. Ya itu lalu nih langsung si pembuli nganggep wah ini makanan empuk. Nah gitu ya. Yang ketiga, anak yang dibully adalah biasanya sering kadang-kadang terjadi anak yang berprestasi. Nah gitu ya, dia berprestasi terus dibully gitu. Kenapa? Ya karena si pembuli tadi merasa nggak boleh nih ada orang yang lebih superior dari saya, nggak boleh ada yang lebih keren gitu. Takut tersaingi ya dok? Ya, atau anak ini unik tadi saya bilang ya, dia pendiam, atau dia mungkin ada sesuatu yang lebih di dirinya, yang lebih. Misalnya contoh begini, dia mungkin cantik, jadi dia bahan perhatian beberapa orang di kelas, beberapa pria. Jadi yang pembuli ini merasa nggak suka, karena ya dia jadi jangan sampai ada yang lebih superior dari saya gitu kan. Nah, jadi dibully lah. Makanya biasanya korban bully ini unik mereka gitu. Nah, yang harus kita sampaikan kepada anak kita adalah kita harus bilang seperti ini. Nggak apa-apa kamu jadi diri kamu sendiri, nggak masalah. Kita nggak perlu menyuruh anak kita harus berubah. Misalnya anak kita pendiam, terus harus kita bilang, oh kamu banyak bicara supaya nggak dibully. Enggak. Tapi kita bilang jadi dirimu sendiri, be yourself. Tapi kamu harus berani bicara apa yang kamu rasakan, berani bicara. Contoh, misalnya ada yang mengganggu kamu, berani sampaikan, ini tidak suka saya tidak suka kamu melakukan ini kepada saya. Nah, harus berani gitu, walaupun dia pendiam, kita harus berani mengajarkan ke anak kita, berani speak up, berani bicara bahwa apa yang kamu lakukan sudah mengganggu saya. Nah, yang kedua, kalau hal itu tidak mempan, kita harus ajarin anak kita untuk melaporkan kepada pihak yang tadi, yang lebih berkuasa, supaya pihak yang lebih berwenang ini, saya bilang berwenang lah ya, pihak yang lebih berwenang ini sadar bahwa di area tempat dia punya wewenang kerja, itu terdapat bully loh, jangan dia sampai nggak tahu gitu. Jadi anak ini harus melaporkan, iya kita ajarin, laporkan ke guru, laporkan ke kepala sekolah, laporkan ke guru BP, bila perlu laporkan ke pihak yayasan misalnya gitu. Jadi harus kita berani kita speak up gitu. Yang keempat, yang ketiga dok, saya ada diskusi dengan polisi ya tentang bullying beberapa bulan yang lalu, bahwa polisi menganjurkan, karena juga sekarang sudah banyak korban bullying yang sudah berlebihan sekali. Polisi bilang bullying harus dilawan. Jadi jangan didiamkan. Misalnya ada seorang, biar verbal pun. Jadi saya bilang sama Pak Polisi, sama Ibu Polisi, apakah bully verbal harus dilawan, Pak? Ya, karena kalau sampai anak yang dibully ini secara verbal diam saja, diam gitu, berarti si korban memberi kesempatan kepada para pembuli untuk menunjukkan selalu kuasa mereka. Jadi jangan biarkan, harus dilawan. Baik itu bully verbal sekalipun, dok. Baik. Mungkin untuk bully verbalnya dok, baik. Kemudian maaf dokter jujur ada pertanyaan dari Ibu Eva. Bagaimana agar anak-anak kita juga tidak menjadi pembuli? Kalau tadi kan pertanyaan saya, bagaimana kita membekalkan anak-anak? Ya tadi kayak dokter tadi bilang, tetap jadi dirinya sendiri dan tentu tidak bisa kita merubah pribadi seseorang ya dok, tapi harus berani speak up. Harus berani berkata bahwa saya tidak suka, kamu jangan bilang gitu, saya gak suka gitu ya dok, sama melapor ke yang
yang lebih berkuasa, guru, orang tua atau orang dewasa. Lalu kalau pertanyaan Ibu Eva adalah bagaimana kita juga membekalkan anak supaya anak kita tidak menjadi pembuli. Bagaimana Dr. Jojo? Ya, terima kasih Dr. Eva pertanyaannya. Jadi bagus sekali ya. Itulah yang saya ajarkan kepada anak saya, Dok. Jadi selalu kita orang tua harus bilang begini kepada anak kita. Tiap kali kita memberangkatkan anak kita kepada satu instansi, tempat atau tempat-tempat tertentu. Di rumah pun begitu. Saya selalu bilang ke anak saya begini. Apa yang kamu inginkan dilakukan orang lain kepadamu, itulah yang harus kamu lakukan. Jadi misalnya gini, kamu ingin dilakukan seperti apa? Ya lakukan begitu kepada orang. Misalnya contoh, kamu suka nggak orang lain ngata-ngatain kamu, misalnya nyindir-nyindir kamu, bocil. Suka nggak kamu? Di telinga kamu itu merupakan suatu istilah yang enak nggak di telingamu? Nah lalu anak saya bilang nggak nyaman. Ya berarti jangan bilang itu ke orang, gitu. Jadi itu pesan kita ke anak, jangan melakukan sesuatu yang kamu sendiri nggak suka orang lain lakukan itu ke kamu, gitu. Misalnya contoh, iya didorong, kamu suka nggak didorong dengan kasar? Enggak, ya berarti jangan dorong orang lain dengan kasar, gitu. Terus misalnya, ya merampas buku dengan kasar itu kan bullying ya Dok ya, melempar buku dengan kasar, ya. Suka nggak kamu buku kamu dilempar, dirampas? Enggak, ya jadilah jangan lakukan. Jadi semua apapun yang kamu tidak suka orang lain lakukan ke kamu, jangan lakukan itu. Nah, kita harus berlengkapi anak kita seperti itu supaya anak kita tidak menjadi pembuli, gitu. Jadi perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan, betul ya Dok? Betul, itu Dok, itu intinya. Kita harus kasih tahu anak kita seperti itu. Lakukan ke orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Jangan lakukan kepada orang lain yang kamu tidak ingin orang lain lakukan itu kepadamu, gitu. Baik. Kemudian ada lagi nih dari Dokter Acep nih sepertinya. Kalau menanamkan di pikiran jangan mau dibully, lawan daripada dibully mending membuli. Waduh Dok, marah Dokter Acep lagi nih. Terima kasih Dokter Acep. Sebaiknya gimana Dokter Jajar? Makasih Dokter Asep. Iya Dokter Asep. Jadi ini ada itu seperti tadi saya bilang, sekitar mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu saya bertemu dengan beberapa polisi yang kebetulan mereka itu punya sudah punya pangkat cukup tinggi. Jadi saya diskusi dengan beberapa bapak ibu polisi ini. Saya cerita tentang sekarang maraknya bully di sekolah dan efeknya pada anak-anak, dan pasien saya juga sudah banyak menjadi korban bully gitu. Lalu bagaimana sih dari polisi memandang ini gitu? Nah mereka tuh selalu bilang gini, bully harus dilawan gitu. Bully harus dilawan. Kenapa? Karena kalau kita tidak melawan pembuli, berarti kita menunjukkan benar kita lebih inferior, gitu. Karena kan itu yang diinginkan si pembuli. Si pembuli menginginkan bahwa iya si korban itu selalu menjadi orang yang inferior, gitu. Saya lah yang superior, gitu. Jadi kalau tidak dilawan, maka terjadi dia membuktikan kebenarannya bahwa dia memang superior. Makanya si korban harus melawan. Terus saya tanya, bagaimana kalau korban bully fisik, Pak? Bully fisik, ya harus dilawan, Dok. Contoh begini, bagaimana Pak cara melawannya? Pertama, misalnya bully verbal, katanya. Jadi gini dokter, kita harus ajarkan anak-anak sekolah zaman sekarang itu begini, anak kita. Jangan memulai bully, jangan memulai kekerasan fisik. Apabila kamu sudah mulai, kamu lihat tanda-tanda ada kekerasan fisik di dekatmu, kamu harus pergi, menghindar jauh. Itu ya berdasarkan diskusi kami dengan pihak polisi, menghindar jauh, pergi gitu, tinggalkan para pembuli ini. Nah tapi kalau kamu terus dikejar, terus maksudnya diganggu, lah mau nggak mau kamu harus cari bantuan. Jadi pergi ke tempat yang ramai dok, itu yang pertama. Jadi bullying kalau kita diserang ya anak-anak kita harus kita kasih tahu pembekalan ini. Nah ini kepada anak saya juga sudah saya beritahu. Kalau kamu melihat tanda-tanda bahwa kamu akan diserang secara fisik, kamu harus lari ke tempat yang ramai. Yang ramai itu dalam artian jangan di tempat yang sepi. Misalnya di sekolah itu tempat-tempat sepi di mana dok? Kamar mandi ya kan? Itu kan sepi ya. Lorong kamar mandi itu sering terjadi bully. Kamar mandi, lorong kamar mandi, atau sekolah, kelas, ruang kelas yang belum ada guru
belum ada kawan-kawan, misalnya pada jam pagi belum mulai pelajaran itu kan masih sepi. Nah, kamu harus keluar dari tempat sepi itu, pergi ke tempat yang ramai. Jadi si pembuli atau kelompoknya minimal berpikir untuk melakukan pembulian, ya, kalau mau menyerang. Yang kedua, kalau mereka terus melakukan penyerangan, kamu harus segera berteriak minta tolong. Ini kami berdasarkan diskusi dengan polisi dan saya baca beberapa kepustakaan. Harus segera teriak minta tolong kepada orang-orang di sekitar, atau kalau kamu merasa orang-orang di sekitar tidak peduli padamu, kamu harus cari orang yang berwenang di tempat itu. Yang berwenang di tempat itu adalah kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah adalah guru, pihak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BP, satpam, dan sebagainya. Nah, kakak kelas boleh, kakak kelas pun boleh. Jadi harus mencari orang yang lebih berkuasa dari si pembuli, orang yang lebih superior, kita cari bantuan. Nah, yang ketiga adalah tentu saja melawan. Jadi lawan. Jadi misalnya kamu dipukul ya tangkis gitu. Kamu dijambak ya ngelak gitu. Kamu di apa namanya itu dok, kalau dengan kaki tuh disengaja dikasih kaki supaya jatuh ya loncat gitu, jangan mau gitu. Misalnya disuruh disandung ya dok, disandung kan, ya disandung gitu. Terus misalnya buku kamu dirampas ya tahan, pegang kuat-kuat gitu. Jadi lawan gitu, itu intinya menurut polisi. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita melakukan tindakan itu, kita harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang dulu. Misalnya di kelas siapa. Nah, kalau pihak berwenang ini tidak menyelesaikan dengan benar, dengan adil, dan terus berlangsung pembulian itu berulang-ulang, harus dilaporkan ke pihak berwajib, dok. Itu untuk bully fisik, verbal, maupun bully yang lain. Iya. Baik. Ya. Kemudian Dokter Jojo, ini ada pertanyaan sambil masuk ya dok ya, pertanyaan dari IG Dapur Neo. Saya pernah punya pengalaman dok, anak saya laki-laki usia 9 tahun, beberapa kali selek sama temennya, maksudnya mungkin ada masalah kali ya sama temennya. Padahal saya dan ayahnya sudah sering memberitahu. Sebatas apa sih dok anak-anak itu digolongkan sebagai pembuli? Mungkin tadi di awal kita sebenarnya sudah bahas, Dokter Jojo mau ulang sedikit, silakan dok. Baik, makasih Ibu, Bapak pertanyaannya. Jadi anak kita atau seorang anak dikatakan pembuli tadi, Bu, apabila anak ini dengan sengaja melakukan tindakan perundungan atau kekerasan kepada anak lain atau beberapa anak yang dia anggap lebih muda umurnya, lebih inferior dari dia, lebih kurang dari dia secara apapun, mungkin dia anggap lebih kurang secara ekonomi, lebih kurang secara pengetahuan, lebih miskin atau lebih hina, yang penting lebih inferior sifatnya. Nah, dan itu dilakukan bisa satu kali dan bisa berulang-ulang. Tidak harus berulang. Jadi beberapa guru menganggap bully itu harus berulang, dok. Saya tidak setuju. Jadi ada guru mengatakan bully itu harus berulang. Kalau hanya satu kali itu hanya canda atau godaan. Tidak, bully itu bisa hanya satu kali. Jadi walaupun satu kali dilakukan, tetap itu bully gitu. Ya. Dilakukan dengan sengaja untuk membuat anak ini menjadi lebih inferior dari dia atau kelompoknya. Iya. Jadi walaupun satu kali ya dok. Kemudian kalau misalnya kelakuan abang yang jahil sama adiknya, sibling rivalry, apakah itu juga tergolong bully, Dokter Jojo, dari IG Dapur Neo juga? Silakan dok. Oh iya, sibling rivalry itu ada memang diagnosisnya, dok. Sibling rivalry itu adalah kompetisi dua saudara. Jadi ketika adiknya lahir, dia merasa ada kompetisi di antara mereka, kompetisi untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, jadi betul pertanyaannya, bagus banget, bahwa bullying sering atau bisa terjadi karena adanya sibling rivalry. Jadi misalnya begini ya, Ibu, Bapak yang menanyakan, adiknya lahir nih. Nah, waktu adiknya lahir, dia mulai merasakan kok ayahku atau ibuku lebih banyak ke adikku ya perhatiannya.
ke aku jadi kurang. Terus yang kedua, apa yang ku minta jadinya nggak semuanya dikasih. Misalnya karena ya mungkin uang ayahnya terbagi kan harus beli popok adiknya, apa semua kebutuhan adiknya. Jadi nggak lagi dia mendapatkan apa yang dia mau semuanya. Nah, akhirnya dia mulai tuh mengasari adiknya, membuli adiknya, mencandain dia alasan dia mencandain, tapi ternyata dikerasin, ditekan, diejek adiknya, dibilang adiknya itu bukan anak ibunya, bukan anak ayahnya. Nah, itu bully. Jadi itu termasuk bully gitu. Itu harus dihentikan oleh orang tuanya. Jadi orang tua yang harus segera mengambil alih. Ya dok, berarti seperti yang tadi dokter bilang ya, itu harus dihentikan walaupun terjadi antara kakak adik ya dok ya. Nah betul, harus segera dihentikan. Ya. Baik, dokter Jajor, kalau boleh saya agak menyambungkan sedikit dengan kejadian yang alhamdulillah di Indonesia nggak ada ya dok, mudah-mudahan tetap tidak ada. Cuman mungkin di negara barat ini lumayan tinggi, saya lihat grafiknya, dan baru terjadi beberapa hari yang lalu yang paling baru. Bagaimana menurut dokter soal korban bully yang akhirnya melakukan suatu kekerasan? Seperti contoh mungkin kayak penembakan kemarin ini di Amerika ya dok, di sekolah dasar itu. Bagaimana menurut dokter dari sisi psikiatri soal itu? Silakan dokter Jojo. Iya, terima kasih dokter Nasa. Betul, bagus sekali pertanyaan dok. Jadi mudah-mudahan belum ada di Indonesia, tapi kita tidak tahu ya dok, karena mungkin kita belum tahu nih, jangan-jangan sebenarnya ada di Indonesia yang seperti itu, cuman mungkin bukan dalam bentuk penembakan. Nah, jadi betul dok, bahwa efek secara mental yang ditimbulkan oleh tindakan bully, apalagi dia tanda kutip berulang, kronik, lama, ya, dan pihak berwenang tidak menyetop atau mengambil alih kejadian ini atau menghentikan kejadian ini, itu efeknya sangat sangat serius gitu, bisa sangat serius. Jadi jangan anggap remeh tentang bully gitu. Karena saya sangat kecewa, banyak guru yang saya tahu, banyak dok, bahkan dari sekolah-sekolah yang cukup ternama di Kalimantan Barat ini, di daerah tempat tinggal kita ini, di provinsi kita ini, sekolah yang baik, sekolah yang kita anggap baik, sekolah yang kita anggap bertaraf bagus gitu ya, bahkan menyebut dirinya taraf internasional gitu. Tidak mengerti, ini guru-guru atau kepala sekolah nggak paham nih tentang bully. Mereka anggap anak yang menggoda dengan verbal itu, wah itu kejahatan, itu hanya kenakalan anak-anak biasa, itu hanya bandel-bandel biasa gitu. Itu yang salah sekali gitu loh. Bu guru ini tidak membaca sama sekali tentang bullying, bahwa efeknya kepada korban itu bisa sampai berat ya, mulai dari satu, gangguan mental yang tadi dokter Nasa bilang ya. Yang kedua, mereka bisa mengalami depresi berat, dan depresi ini bisa berkelanjutan dok sampai ke mereka besar. Kenapa dok? Karena itu coba kita baca di semua kepustakaan manapun, pembuli itu jelas dok ya dikatakan, pembuli merampas kepercayaan diri dari korbannya. Jadi efek mental yang ditimbulkan adalah para pembuli ini, dengan tanpa mereka sadari, mereka telah merampas habis, menghancurkan kepercayaan diri dari korbannya. Jadi si korban ini biasanya kalau terus-menerus dibully, mereka tuh jadi nggak percaya diri dok kemanapun. Ya, untuk bicara lebih kuat, lebih keras suaranya, mereka nggak percaya diri. Untuk misalnya mengemukakan pendapat di kelas, berdiskusi, tampil di kelas, mereka kurang percaya diri. Nah, jadi secara mereka tidak ketahui bahwa pembuli ini seringkali telah merampas kepercayaan diri si pembuli, si korban. Nah, yang kedua, yang tadi paling ditakutkan seperti kata dokter Nasa tadi, si korban itu akan membawa peristiwa bullying itu ke dalam hidupnya terus-menerus, sampai suatu saat dia merasa kuat, merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa membalaskan kejadian yang sudah diterimanya kepada para pembuli itu sendiri, atau mungkin orang-orang lain yang berhubungan dengan pembuli itu. Misalnya gini, dia nih dibully nih dalam waktu kronik lama,
Terus dia kan tidak berani membalas kepada para pembuli sendiri. Nah, nanti si korban ini bisa akan mencari keluarganya yang membuli ini, keluarganya, atau mungkin adiknya, atau mungkin orang lain untuk membalaskan apa yang sudah dia alami. Padahal kan adiknya nggak bersalah, ya, adik pembuli ini nggak bersalah, iya, orang tuanya. Itu pernah terjadi tuh. Saya pernah lihat sendiri tuh, benar-benar kejadian true story, bahwa dia membalaskan dendamnya kepada keluarga si pembuli ini, gitu. Jadi iya, gitu. Itu yang, jadi jangan menganggap bahwa bully itu suatu peristiwa biasa, gitu. Itu yang saya sangat kecewa terhadap beberapa guru di Kalimantan Barat ini yang notabene di sekolah yang mengaku sekolah-sekolah bagus nih, sekolah bertaraf internasional, sekolah ini, sekolah itu, tapi ternyata untuk menangani bully pun nggak bisa, gitu. Itu saya kecewa sekali. Iya. Baik, Dokter Jojo. Aduh, ini banyak masih sepertinya yang ingin saya tanya, cuman karena waktu yang sudah hampir habis nih Dokter Jojo. Jadi izinkan saya menyimpulkan sharing Dokter Jojo yang luar biasa sore ini tentang bully pada anak dan remaja. Ternyata bully itu bukan hanya kekerasan fisik atau verbal, tapi juga bisa merupakan bully sosial, dalam arti kata mengucilkan anak misalnya ya dokter ya, sama bully mental. Mental adalah kayak menghalang-halangi tanpa berbicara, tanpa melakukan kekerasan, tapi ini anak gak boleh masuk kamar mandi, gak boleh masuk kantin, dihalangi dengan badan, seperti itu termasuk bully mental. Mungkin yang paling terkini adalah bully cyber ya dok, yang kalau anak-anak cyberbullying ya dok, jadi dia dibully di media sosial. Makanya kita juga mungkin sebagai orang dewasa harus bijak untuk membimbing anak kita menggunakan media sosial sesuai dengan umurnya ya dokter Jujur ya. Betul dok. Kemudian penyebab bully, orang menjadi pembuli justru ternyata orang tersebut biasanya bermasalah ya dokter Jujur. Mungkin dia dibully juga di tempat lain, menerima kekerasan fisik atau mental di rumah atau di lingkungan atau di sekolah, sehingga dia akibatnya menjadi menormalkan pembulian itu, sehingga dia merasa berhak juga melakukan itu untuk orang lain ya dokter Jujur ya. Betul dok, iya. Kemudian untuk pada anak-anak dan remaja, jika kita mengetahui ada anak kita, keluarga kita, saudara kita yang ternyata korban bully, sesuai tadi saran dokter Jujur secara medis adalah anak itu harus diajarkan untuk speak up, bahwa dia tidak suka diperlakukan seperti itu, jangan diam saja, karena kalau diam saja itu akan memberikan kesempatan yang lebih besar pada pembulinya untuk meneruskan bulinya, gitu ya dokter Jujur ya. Betul sekali dok, iya. Ya, kemudian kalau memang tidak bisa diatasi dan orang yang berwenang sebenarnya, bully itu gampang sekali di stop asal orang yang berkuasa di daerah situ, maksudnya adalah orang tua di rumah, guru di sekolah gitu ya dok, bisa menghentikan kejadian itu. Itu sebenarnya bisa dihentikan dengan baik jika kita tahu ada masalah itu dan kita mau mengatasi. Kemudian ada juga ternyata undang-undang bully yang sudah, kalau fisik ya dok ya, bully fisik, jika sudah ada bukti kita bisa, kalau memang tidak bisa diselesaikan, berarti memang bisa diadukan untuk ke pihak yang berwajib. Dan terima kasih juga, betul seperti kata Ibu Marta Jamil, ini artinya perlu ada edukasi lebih lanjut untuk para guru dan kepala sekolah ya dok, katanya. Betul sekali, saya setuju. Gimana dokter Jujur, setuju juga pasti? Ya, betul sekali Ibu, itu pendapat yang sangat baik, saya sangat setuju. Karena ternyata Ibu, setelah saya mendapatkan banyak sekali pasien korban bully, bahkan ada yang sampai ingin bunuh diri loh dokter Nasa. Jadi ada beberapa pasien saya itu, ya karena dia menjadi korban bully di sekolah, dia mengatakan dia ingin bunuh diri, ingin mati saja. Nah, jadi betul Bu, bahwa banyak sekali guru di sekitar kita, ya mungkin bukan cuma di Kalbar, di tempat lain juga, tapi terutama mungkin kita fokuskan ke area tempat kita tinggal. Sekolah-sekolah yang bagus yang kita anggap sekolah ternama, kita pikir guru-guru ini sudah mengerti, sudah paham. Ternyata tidak Bu, mereka tidak paham apa itu bully. Mereka pikir bahwa kenakalan anak-anak yang hanya ini kok, hanya godaan, hanya candaan, hanya begini. Itu mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya bully. Karena apa? Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa lihat loh perasaan si korban seperti apa. Kalau perasaan si korban terganggu, itu bully.
Sudah gitu. masuk bully, ya dok, betul betul. Masuk bully, ya. Ya, baik. Berarti memang mungkin mudah-mudahan dengan sudah media sosial juga sudah lebih banyak, mudah-mudahan lebih banyak orang yang mau belajar dan memahami tentang bullying yang tadinya mungkin hal-hal remeh, padahal ternyata itu sudah suatu bully ya dok ya. Dimana sekarang kita juga mungkin salah satu hikmah pandemi kalau menurut saya dok, kita bukan saja maksudnya menilai kembali apakah kita sudah fisiknya sehat, tapi juga mentally apakah kita sehat juga. Jadi mungkin mental health juga agak lebih banyak gaungnya sekarang, karena mungkin punya lebih banyak waktu untuk merefleksikan diri, untuk memikirkan hal seperti itu ya dokter Jaja. Baik, berarti iya dok, terima kasih banyak. Ini kalau bisa saya panjangin sejam lagi, tapi sepertinya nanti waktunya sudah habis. Mudah-mudahan dokter Jojor berkenan di lain waktu kita terusin lagi ya dok di Indra dengan kita. Senang hati. Sangat senang saya sangat senang dengan senang terima hati. Kasih. Ya. Mudah-mudahan dengan ini bisa memberikan banyak manfaat untuk orang-orang yang melihat saat ini maupun nanti ya dok, bisa dilihat di IG-nya Indra kita. Dokter Jojor, terima kasih banyak. Sehat selalu, tetap semangat memanage dan membantu pasien-pasiennya yang luar biasa, dokter Jojor. Sama-sama, Dokter Nasa. Terima kasih, sahabat Indra kita semuanya. Terima kasih, Dokter Eva, teman-teman semua. Baik, terima kasih, Dokter Jojor. Sampai ketemu. Selamat sore, Dokter Jojor. Selamat sore, Dokter Nasa. Bye-bye. Sehat ya, Dok? Sehat-sehat, sama-sama.